Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 11 November 1785. Ia merupakan putra sulung Sultan Hamengkubuwono III dari selirnya yang bernama Raden Ayu Mangkorawati. Saat kecil ia bernama Bendara Raden Mas Antawiryo, namun saat dewasa ia berganti nama menjadi Bendara Pangeran Haryadiponegoro. Pergantian nama ini merupakan tradisi keraton karena Pangeran Diponegoro adalah putra sulung raja. Masa kecil hingga remaja ia habiskan di luar istana, yaitu di desa Tegalrejo bersama dengan istri dari Sri Sultan Hamengkubuwono I yang menjadikan Pangeran Diponegoro sosok yang religius dan rendah hati kepada rakyatnya. Ia mendapatkan pendidikan yang amat baik di sana. Hal ini juga yang menyebabkan Pangeran Diponegoro mudah bergaul dengan siapapun dan dari kalangan apapun. Karena Pangeran Diponegoro sering tinggal di luar istana, ia cukup sering mengetahui berbagai penderitaan rakyat yang disebabkan oleh kerjasama kebijakan pajak keraton dengan Belanda. Pangeran Diponegoro melihat bangsa Belanda telah banyak melanggar norma-norma dan tata susila adat Jawa. Perpecahan di kalangan keluarga Mataram menyebabkan lemahnya kekuasaan Hamengkubuwono III yang semakin menua dan juga menyebabkan pengaruh modernisasi Belanda yang semakin kuat mempengaruhi keraton. Contoh pengaruhnya seperti Daendels menginginkan persamaan derajat dengan Sultan pada saat upacara kunjungan resmi yang diadakan di keraton. Ia menginginkan bangsa Belanda duduk sejajar dengan raja, dan sajian sirih dihapuskan. Keadaan yang demikian itu akhirnya menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidaksenangan di antara beberapa golongan bangsawan, termasuk Pangeran Diponegoro. Selain itu, petinggi Belanda di Jawa bernama Smithard memutuskan untuk memperbaiki jalan yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Diponegoro dengan memasang patok-patok di atasnya. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro semakin geram karena pembangunan jalan tersebut malang melintang di area pemakaman keluarga besar Kerajaan Mataram yang disakralkan oleh setiap rakyat Jawa termasuk Pangeran Diponegoro. Tindakan Pangeran Diponegoro yang menentang Belanda secara frontal mendapatkan dukungan dan simpati dari rakyat. Atas nasihat dari Pangeran Mangkubumi, Pangeran Diponegoro pergi dari Tegalrejo dan membuat basis perlawanan di sebuah goa yang diberi nama Goa Selarong. Pemberontakan Pangeran Diponegoro ini banyak didukung dari berbagai lapisan masyarakat, petani, santri, ulama, dan para bangsawan kerajaan yang pro terhadap Pangeran Diponegoro. Perjuangan Pangeran Diponegoro juga didukung oleh ulama besar seperti Kyai Mojo. Ia adalah sepupu dari Pangeran Diponegoro. Kemudian terdapat Raden Tumenggung Prawiradikdoyo yang merupakan bupati dari Gagatan, dan terdapat Sunan Pakubuwono VI. Pengaruh dukungan dari Kyai Mojo sangatlah kuat karena ia memiliki banyak pengikut dari berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itulah, kekuatan Pangeran Diponegoro terus mendapat dukungan khususnya dari tokoh-tokoh agama yang cukup dekat dengan Kyai Mojo. Bahkan kira-kira terdapat 112 kiai, 31 haji, 15 syekh, dan puluhan penghulu yang bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Kemudian terdapat 15 dari 29 pangeran keraton bergabung dengan Pangeran Diponegoro, seperti Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Ngabehi Jayakusuma. Ia juga merekrut bandit profesional untuk bergabung melawan Belanda. Perjuangan ini dibantu oleh Kyai Mojo selaku pemimpin spiritual perang dan Santot Alibasa sebagai panglima perang. Perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan pengerahan semua pasukan. Pertempuran berkecamuk dengan sangat hebat sehingga jika suatu wilayah bisa dikuasai pasukan Belanda di siang hari, maka malam hari atau esoknya wilayah itu sudah berhasil direbut kembali oleh pasukan Pangeran Diponegoro, dan berlaku pula sebaliknya. Pangeran Diponegoro menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda ketika musim penghujan tiba, sementara Belanda pada musim yang sama akan mengusahakan untuk melakukan gencatan senjata. Hal ini disebabkan karena pada musim penghujan, pasukan Belanda sering terserang wabah penyakit. Masing-masing pihak juga menggunakan mata-mata, kurir, dan penjelajah untuk melihat kelemahan dan peluang untuk menyerbu musuh. Jalur-jalur logistik dan pabrik mesiu dibangun di hutan-hutan Yogyakarta. Sementara Belanda
rutin melakukan penghasutan dan provokasi di kalangan masyarakat maupun milisi di Ponegoro. Perang berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828 ketika Belanda di bawah Jenderal de Kock menerapkan taktik benteng stelsel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Pangeran Diponegoro. Perang mulai berakhir ketika satu persatu tokoh penting dari pihak Pangeran Diponegoro mulai ditangkap. Kiai Mojo berhasil ditangkap pada tahun 1828, menyusul tahun 1829 Pangeran Mangkubumi dan Sentot Alibasah menyerah kepada Belanda. Pada 28 Maret 1830, sehari setelah Lebaran, Pangeran Diponegoro pergi ke Magelang untuk memenuhi undangan Hendrik Merkus Baron de Kock yang merupakan panglima tentara Belanda dalam Perang Jawa. Sikap pemenuhan undangan tersebut sebagai bentuk keramah tamahan terhadap lawannya setelah 1 bulan penuh menjalani puasa sebagaimana tradisi di Jawa. Pertemuan tersebut dianggap sebagai proses tawar-menawar untuk mengakhiri Perang Jawa dan keinginan adanya kesultanan di selatan Jawa. Namun sayang, niat baik Pangeran Diponegoro tidak disambut baik. Ia dijebak di Karisidenan Kedu. Pangeran Diponegoro dengan terpaksa menyerah kepada Belanda dengan catatan pasukannya dilepaskan seluruhnya. Ia pun ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki pemimpin kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhirnya Perang Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Setelah perang berakhir, populasi Yogyakarta menyusut separuhnya. Meski begitu, perang ini mampu menewaskan 7.000 serdadu Belanda yang membuatnya semakin kesulitan untuk memenangkan Perang Padri kedua di Minangkabau.